warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Langsung saja pada pokok permasalahan. Hari ini kita lanjutkan kajian kita seruan yang Allah khususkan kepada orang-orang beriman, yakni seruan yang ke-11 dari lebih dari 80 kali seruan yang Allah khususkan kepada orang beriman, yang selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan yang ke-11 adalah seruan yang terakhir yang Allah khususkan untuk orang beriman, yang terdapat dalam surah 2 Al-Baqarah. Itu surah 2 Al-Baqarah ayat 286. Dan ini adalah ayat yang paling panjang dari seluruh ayat Al-Quran. Jadi ayat yang paling panjang dari ayat-ayat Al-Quran. Satu ayat saja, ya, satu halaman penuh. Ayat ini turun untuk menerangkan dan menjelaskan bagaimana seseorang mukmin bermuamalah antara satu dengan yang lain dalam jual beli, lebih-lebih dalam membuat akad bentuknya hutang piutang, di mana pada saat dua orang mukmin melakukan transaksi akad hutang, di mana si A memberikan piutang, yang si B berhutang kepada si A, Allah wajibkan untuk dicatatkan. Allah mewajibkan harus ada 2 orang saksi laki-laki. Bila tidak mendapatkan 2 orang laki-laki, maka 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kalau tidak mendapatkan juru tulisnya dan saksinya, maka yang berhutang hendaklah memberi jaminan barang sebagai jaminan. Dan keduanya harus melakukan dengan prinsip amanah. Sekali lagi, ini adalah ayat yang terpanjang di dalam Quran. Disinilah kemudian muncullah sebuah pekerjaan bernama notariat, gitu ya. Semua perjanjian apa saja mesti dicatat. Karena dalam Islam, Al-Quran itu diturunkan Allah itu satu, belum terjadi, sudah dijelaskan Allah lebih dahulu hukumnya. Jelas? Yang kedua, sudah terjadi, lalu Allah menjelaskan hukumnya, tapi yang Allah jelaskan melebihi apa yang terjadi saat itu. Sebagiannya sudah terjadi, sebagiannya belum terjadi. Jadi kalau siapa membaca ayat ini, seakan-akan ini Allah turunkan memang untuk zaman ini, di zaman di mana orang yang sangat banyak tidak amanah, cenderung khianat, suka menelikung, bahkan suka menikah mitranya. Allah turunkan ayat ini 15 abad yang lalu. Paham?
Paham? Jadi dalam Quran itu sesuatu belum terjadi, Allah turunkan hukumnya. Paham? Atau sudah terjadi, lalu Allah menerangkan hukumnya. Sudah terjadi hanya sebagian, tapi Allah menerangkannya melebihi yang terjadi saat itu, karena peristiwa itu akan terjadi lain waktu dengan kondisi yang berbeda. Dan Allah berkali mengatakan, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar manusia bisa memahaminya. Kenapa? Karena akal manusia itu sangat terbatas, ilmu pengetahuan sangat terbatas, tidak bisa menjangkau sebuah dimensi ruang dan waktu. Betul? Sementara ilmu Allah meliputi segala dimensi ruang dan waktu. Di mana saja, tidak ada satupun yang lepas dari ilmu pengetahuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana saja, di ruang manapun. Bahkan Allah menantang, kalau Anda punya ruang tersembunyi yang bisa lolos dari kematian, silakan lakukan. Tapi kamu tidak lolos, kata Allah. Ya, di surat 4 ayat 78, surat An-Nisa ayat 78, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian pasti datang menemui kalian, walaupun kalian bersembunyi di balik benteng-benteng yang super kokoh. Kemudian ilmu Allah meliputi waktu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, kata Allah. Ya? Allah Maha mengetahui apa yang belum, yang sudah dan belum terjadi, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya. Berkali-kali kita dapati Al-Quran mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi kelak, dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, yang sudah terjadi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Anda baca surat 22 Al-Baqarah ayat 255 ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Kita dapati juga Allah Jalla wa Ala selalu mengatakan bahwa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dia Maha mengetahui segala yang gaib, yang tersembunyi maupun yang nyata. Makanya Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, ketika Allah pertanyakan tentang bahwa apakah dia pernah menjelaskan kepada orang-orang Nasrani bahwa mereka orang-orang Nasrani menjadikan dirinya dan ibunya sebagai Rabb, sebagai ilah. Surah 4 An-Nisa ayat 116. Idza qala Allah ya Isa, ya Allah berkata kepada Isa, ya, apakah engkau mengatakan ittakhaduni wa ummiya ilahi, agar jadikanlah aku dan ibuku kami berdua sebagai Tuhan? Musa menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang laisa bi hakim, karena itu bukan hakku. Hak kewajiban pada beribadah, hakku mendapatkan rahmatmu ya Allah, dan hak ibadah adalah hakmu ya Allah. Hak setiap hamba atas, kewajiban setiap hamba atasmu, dan hakmu atas hamba-hambamu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, dia bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, atadri ma haqqallahi 'alal 'ibad? Tahukah engkau Mu'ad, apakah hak-hak Allah atas hamba-hambanya? Qultu, kata Mu'ad, aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi berkata, haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Mereka menyembahnya saja dan tidak boleh mempersekutukan dia dengan sesuatu. Itu yang dijawab oleh Isa ibnu Maryam. Maka dia bilang, ya Rasulullah, ya Allah, anta ta'lamu ma fi nafsik, engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam diriku, wala a'lam ma fi nafsik, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada padamu ya Allah.
Jelas. Dan Isa berkata bahwa ilmu meliputi segala sesuatu, termasuk apa yang aku rahasiakan engkau ketahui ya Allah. Tetapi rahasiamu tidak aku ketahui sama sekali ya Allah. Bukankah Isa lebih tinggi ilmunya daripada kita? Tapi dia menyatakan dia tidak tahu perkara gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang Allah kabarkan kepadanya. Dan Isa mengatakan ilmu Allah bukan hanya mengetahui hakikat dirinya saja, tetapi segala sesuatu, sebagaimana diucapkan para malaikat untuk menegaskan ketauhidan kemahakuasaan Allah dan sifat dan asma-Nya dalam surat 40 surat Al-Ghafir ayat 7. Saya potong aja ayatnya. Rabbana wasi'ta kulli syai'in wa rahmatan wa ilma. Rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu ya Allah. Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka tadi saya katakan, sesuatu sudah terjadi, lalu Allah berikan jawaban tapi melebihi yang terjadi tadi. Paham? Sehingga mencakup hal-hal yang belum terjadi. Bahkan sesuatu belum terjadi, sudah Allah turunkan jawaban. Sehingga siapa yang membaca Al-Quran dengan pemahaman yang benar dan mengerti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsirul Quran, maka dia bisa dia tahu bahwa satu hukum yang Allah jelaskan untuk satu permasalahan dapat dijadikan sebagai asas hukum bagi peristiwa-peristiwa lainnya. Contoh, Anda di dalam Quran tidak mendapati yang namanya narkoba, bukan? Anda tidak dapati, bukan? Yang namanya narkoba. Tetapi dalam Quran Allah telah menetapkan hukumnya khamar, bukan? Antara narkoba dan khamar, mana daya rusaknya besar? Sama atau mana yang paling besar? Antum pernah nyoba? Atau antum dengar dari ahli? Cara jawab aman adalah dengar dari ahli. Saya juga husnudzan ke antum kok. Jelas? Maka Allah jelaskan di dalam surah 2 Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Jawab, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Keduanya ada dosa, tapi ada manfaatnya banyak sekali. Manafi' artinya manfaatnya banyak sekali. Tapi kata Allah, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa madarah yang ada di dalam khamar dan judi itu lebih besar dari manfaatnya. Bahwa opium juga bisa berguna satu kondisi tertentu ya, tetapi banyak kerusakannya kalau dibandingkan manfaat, bukan? Paham? Ya, bermanfaat kalau orang untuk hilangkan sakit, bukan? Tapi kalau orang nggak sakit minum, otaknya rusak. Maka menunjukkan apa? Segala sesuatu yang dampak kepasadannya, dampak keburukannya lebih besar daripada manfaat, maka hukumnya adalah haram. Paham? Maka dalam adanya kias menganalogikan sesuatu objek yang tidak diterangkan secara terperinci dalam Quran, cukup dengan menjadikan sebuah hukum yang sudah ada sebagai acuan hukum bagi hukum persoalan yang baru tadi. Bisa dimengerti? Lalu para ulama mengistimbat, mengambil hukum dari hukum yang telah ada tadi. Dan cara seperti ini tidak dimiliki oleh agama dan kitab manapun, bukan? Dan itu hanya dimiliki oleh Islam dan Al-Quran sebagai kitabnya, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengambil 100 hukum dari sebuah hadis yang pendek. Beda sama kita, baca 100 hadis tidak bisa ambil satu hukum pun. Satu, memang kita nggak hafal hadis. Kedua, nggak ngerti hadis, apalagi ilmu usul dan sebagainya. Tapi Imam Syafi'i telah mengambil 100 hukum dari sepenggal potong hadis. Karena Al-Quran, begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi Allah Jawami'ul Kalim, singkat tapi padat, singkat tapi mencakup.
Kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada manusia. Maka perhatikan sebagaimana ketika saya jelaskan tentang riba, Allah ketika mensyariatkan ibadah merupakan hak tertinggi Allah atas hambanya, tapi Allah tidak perinci kaifiatnya. Tetapi ketika Allah bicara tentang muamalah, Allah perinci semuanya. Contoh tentang warisan, rinci nggak? Antum tidak mungkin berkelahi gara-gara rakaat sholat kan? Kalau bisa sholat 2 rakaat saja ya. Kalau bisa 1 rakaat saja, jujur aja. Jujur, kalau antum dimintai pendapat, polling pendapat, atau andai kata Quran di referendum umpamanya, pertanyaan A, sholat-sholat yang ada dijadikan biasa, tetap, atau B, 1 rakaat. Demi Allah Anda pasti pilih 1 rakaat saja. Kalau bisa, betul? Jujur aja, jangan ada dusta di antara kita. Karena memang sifat kita gak mau terikat, bukan? Betul? Kita dengan ayam beda-beda tipis. Ayam gak mau diikat, kamu gak sih ayamnya? Sama seperti kita, tidak mau diatur oleh syariat, bukan? Maka Allah tidak atur tentang berapa rakaat maghrib, Allah serahkan kepada nabinya. Tetapi ketika perkara-perkara muamalah, Allah menjelaskan dari Quran terperinci sekali. Warisan, nikah, talak, betul ya? Dan salah satunya hutang piutang. Kenapa? Sekali lagi, Anda tidak akan bisa berbunuhan karena jumlah rakaat sholat atau waktu puasa dan sebagainya, tapi Anda akan berbunuhan soal hak-hak Anda, bukan? Dan Allah mencegah terjadinya kefasadan di bumi, maka Allah mau mengaturnya dari langit, bukan dari langitan, tapi dari langit. Karena Al-Quran, Allah istawa ala al-arsh, di atas arsh dan di atas langit. Dan Allah turunkan Al-Quran kepada manusia melalui Rasul. Hikmah berikutnya adalah manusia itu sifatnya suka lupa, ya. Betul bukan? Kalau Anda bilang enggak juga Pak, saya tanya pelajaran lalu-lalu, ingat nggak? Manusia suka lupa. Ya, pelajaran yang lalu saja, yang maslahat buat antum saja tidak ingat. Gimana kalau Anda utang orang, pasti pura-pura lupa kan? Bukan lupa beneran, pura-pura lupa kan? Jujur aja deh. Jujur. Kalau antum mempiutangkan ke orang, antum minta segera dibalikin nggak? Jujur aja, jawab aja. Jangan ada dusta di antara kita, jujur. Anda pasti minta dibalikin cepat kan? Saat Anda mengutang dari orang, Anda pengen menunda nggak pembayaran? Jangan manggut-manggut, saya butuh jawaban. Paham? Kalau bisa Anda berupaya, bahkan berdoa, ya Allah mudah-mudahan orang yang mempiutangkan kepada saya lupa ya Allah. Betul? Maka manusia suka lupa. Makanya Allah bilang, nanti saya jelaskan kenapa harus ada saksi. Kata Allah, biar ada satu lupa yang satu ingat. Karena sifat manusia suka lupa. Kan antum ini kan namanya usia PII sama dengan saya, pikiran hilang-hilang. Ya. Kedua, sifat manusia itu kan cenderung zalim. Betul nggak? Betul nggak? Allah bilang di surat 33 itu kan, innal insana zaluman jahula, ya. Manusia cenderung berbuat zalim, bodoh gitu loh. Biasanya apa? Semua orang tidak mau dirugikan, tapi dia tidak segan-segan untuk merugikan orang lain. Maka tidak heran kalau dia melakukan pengkhianatan. Gak usah jauh-jauh, hutang piutang yang 2 mata. Orang pejabat negara ini sudah disumpah jabatan pakai nama Allah saja, khianat loh. Bahkan dia berkhianat sebelum bersumpah, Allah aja ditipu, apalagi antum. Wallahi, demi Allah, saya berjanji tidak menerima apapun. Itu bupati udah terima di mana-mana, bukan? Betul? Dan tidak menjanjikan apapun. Padahal waktu sponsornya dijanjikan apa? Proyek ini, ya, PLTU yang 35.000 watt, megawatt, nanti yuk pegang. Yang di sini yuk pegang. Tapi sumpahnya apa?
demi Allah tidak menjanjikan apapun. Maka ketika pejabat Indonesia bersumpah nama Allah, iblis hanya geleng-geleng kepala saja. Iblis bilang kita sama-sama nyumpah. Saya juga sama. Di surat 38 ayat 82 saya juga bilang kok, fabi izzatika, demi al-azizmu ya Allah, saya akan sesatkan seluruhnya. Dan saya konsisten dengan sumpah saya. Hari ini saya sesatkan you sebagai wujud sumpah saya. Sementara pejabat sumpah melulu, amanah enggak. Bahkan saya pernah memberi judul di sebuah kajian di sebuah lembaga negara, judulnya iblis saja jujur, masa lu enggak? Apa hasilnya? Sejak saat itu saya tidak diundang-undang. Saya pernah diundang buka bersama di sebuah partai. Saya beri judul anjing saja amanah, masa lu enggak? Lalu saya jelaskan, coba Allah sebutkan anjing dalam Quran 8 kali ya. Anjing itu begini, 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 begini. Salah satunya anjing buruan. Tahu anjing buru? Anjing buruan itu kalau Anda lepaskan baca bismillah, maka dia tahu bahwa itu dia berburu. Maka bila dia telah melumpuhkan mangsanya, dia akan datang memberitahu majikannya bahwa buruan telah aku tangkap dan hari ini aku laporkan amanahmu di sana. Anjing saja tahu kapan dia berburu untuk dirinya dan kapan untuk majikannya, sementara antum semuanya diembat. Pangkat 3, halal, haram, antang. Masa anjing harus jadi ketua KPK? Yang benar aja dong. Maka sejak saat itu nasib sama dengan pertama, dari undang-undang lagi. Kurang beruntung nasib saya di Indonesia. Ya, jadi itulah manusia dikasih jujur gitu. Saya pernah diundang di BUMN, bicaranya apa? Halal, haram. Yang minta mereka, saya jelasin. Pertanyaannya aneh-aneh lagi. Pak Salim, berapa zakatnya hasil korupsi? Saya jawab, yang tanya dirutnya coba. Pak, nanya yang waras sedikit dong Pak. Anak kecil loh nanya. Masa orang habis bobol? Ya, itu korupsi itu lebih terhormat orang yang curi di toko emas. Masa orang habis mencuri di toko emas, keluar dia tanya, berapa zakatnya mas ini? Menurut Bapak zakatnya berapa? Orang mencuri itu nggak ada, sama korupsi. Cuman bedanya dia butuh tenaga, kamu butuh otak, sama-sama penjahat. Saya bawa dalilnya. Tadi dia nanya, saya jawab bukannya cemberut. Ada yang nanya lagi, Pak, kalau uang korupsi buat ke haji boleh nggak? Bapak lebih nekat lagi dia nanya. Saya jawab, wudhu pakai kencing boleh nggak? Dia bilang nggak boleh. Udah, pesanannya yang lain. Sesudah itu apa jawab mereka? Pak, Bapak ceramahnya bagus, dalilnya cukup, tapi ekstrim. Saya bilang Quran dan Sunnah yang saya jelaskan es krim, menyejukkan, tapi hati Anda sedang eksim. Kalau eksim ditumpahi es krim, ya perihlah Pak. Lalu kemudian muncul pada saking perihnya, Anda bilang ekstrim. Sejak saat itu bulan Ramadan, jadwal saya 3 kali, saya ditelepon panitia, Pak, nanti yang 2 kali kami hubungi lagi ya. Sampai hari ini gak dihubungi juga. Itu manusia, coba lihat. Orang sampaikan kebenaran gak mau kalau tidak cocok dengan hawa nafsunya. Dan Anda tahu bahwa sifat asli dari nafsu itu tidak mau ikut kepada kebenaran. Sifat asli dari nafsu itu lebih condong, bukan condong, lebih suka kepada kejahatan. Dan ini diakui oleh seorang Nabi yang Allah dimaksudkan, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Lihat surah 12. Surah Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Apa kata Nabi Allah Yusuf? Hampir-hampir aku tidak bisa selamat dari nafsu. Hampir-hampir Nabi Yusuf tidak bisa membebaskan dirinya dari kekayaan nafsu. Kenapa? Inna nafsa la'ammaratun bisu, kata Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Karena sungguh sifat asli dari nafsu itu apa? Selalu cenderung, condong, dan selalu mau dengan keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberkahi, yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah jelaskan di ayat yang lain, andaikan dia tidak melihat rahmatku, al-bainaku, maka Yusuf akan tergelincir mengikuti nafsunya.
Kalau Nabi Yusuf saja hampir tergelincir, gimana kita ini? Nabi Yusuf manusia terganteng nggak? Bisa tergelincir. Gimana kita yang pas-pasan? Jangan marah ya. Kan saya lagi motivasi, itu namanya ESQ loh ini. Apa itu? Education of Saling Kibas. Nah, ESQ. Ya. Jelas ya? Cuma SQ saya beda dengan SQ yang lain-lain, ya. Nah, kalau di sana nanti di sini nggak diketok-ketok kepalanya dengan dalil loh, ya. Jadi kajian kita namanya ESQ, Education of Saling Kibas namanya. Nah, jelas? Jadi hikmahnya manusia itu suka khianat, suka zalim, sehingga Allah turunkan syariat sadu zara'i untuk menutupi, menghalangi jalan-jalan keburukan. Peluang-peluang, celah-celah keburukan itu ditutup oleh Allah dengan syariat. Salah satunya ayat ini, di mana manusia kalau bertransaksi ingin cepat dibayar kalau dia berhutang. Kalau dia berhutang, dia dulu betul tidak membayarnya kalau bisa. Begitu si mati yang meninggal, tidak ada pemberitahuan. Alhamdulillah. Ya, biasanya kalau hutangnya kecil-kecil sih dia bilang, aduh Pak Salim saya ingat kalau 2 miliar ini mikir-mikir dulu deh. Paham? Nah, bagaimana penjelasan ayat ini akan kita bahas lebih rinci kata per kata pada pertemuan berikutnya ya. Jelas nggak pendahuluannya? Jelas nggak? Jelas nggak Pak? Dimengerti tidak? Tadi yang saya jelaskan difahami tidak? Difahami. Apa yang difahami? Penjelasan Anda tadi susah amat jawabnya. Baik, oke. Jadi itulah kisah pembahasan pertama, betapa maha bijaksananya Allah dan betapa adilnya Allah. Ya, jadi Allah itu adil. Syariat ini adil. Allah bilang apa? Saya tidak pernah mengutus seorang rasul pun, melainkan pasti saya bekali rasul itu 3 elemen utama. Pertama, mukjizat, bukti kenabian nubuah. Yang kedua, kitab sebagai panduan kurikulum. Yang ketiga, sifat keadilan. Lihat surat 57. Bila melihat apa yang mau lihat, enggak pegang Qurannya, udah hafal ya deh. Apa? Padahal dibilangin bawa Quran, emang repot bawanya? Repot gak bawa Quran deh? Bu, Pak, saya gak butuh senyum, mau butuh jawaban. Jadi lihat surat 57 Al-Hadid ya, ayat 25. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzala ma'mul kitaba wal mizana liyaquma linnasi bil qist, kata Allah. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami. Pertama kami berikan al-bayyinah, bukti kenabian. Yang kedua, bersama mereka saya turunkan Alkitab, dan bersama mereka pula saya turunkan sifat keadilan agar mereka menegakkan keadilan di antara manusia. Jelas? Dan di surat 10 surah Yunus ayat 47 Allah katakan, tidak ada satu orang rasul datang ke satu umat kecuali rasul itu pasti menegakkan keadilan dan tidak terjadi kezaliman di sana. Lihat surat 10 surah Yunus ayat 47. Walikulli ummati rasul fa idza jaa rasuluhum qadiya bainahum bil haqq bil qisti wa hum la yudhlamun. Kepada tiap-tiap umat kata Allah, kami telah turunkan kepada umat itu seorang rasul. Maka apabila rasul telah datang ke tengah-tengah umat itu, telah kaum itu, maka rasul itu pasti menegakkan keadilan dan tidak ada yang terzalimi sedikit pun. Berarti para rasul itu hakim bukan? Maka kalau hakim yang adil, pewaris Nabi bukan? Jelas? Jadi kalau hakim adil, dia pewaris Nabi bukan? Pertanyaan, di Indonesia jujur aja, kita tidak bermaksud mendistribusikan lembaga apa. Ini menurut kenyataan aja. Di sebuah negara yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa ini, lebih banyak hakim pewaris Nabi atau pewaris setan? Ayo jawab. Kan daripada polling mendingan saya tanya langsung ya. Ya, bahkan bisa dianekdotkan. Hakim itu boleh jadi HKIM, hubungi aku kalau ingin menang.
alias wanipiro. Ya, orang kayu jati aja dihukum ya. Orang cuma mencuri apa Bu? Pak, coklat dihukum 2 bulan. Mencuri 10 miliar hanya 2 tahun umpamanya, 4 tahun nggak balance kan? Padahal ibu ini mengambil satu ini tidak berdampak apapun pada yang punya coklat, apalagi yang lain bukan? Tetapi itu sebuah kejahatan, harus dihukum. Faham? Bayangkan ketika para koruptor 2 miliar hanya 2 tahun. Ini adil gak? Menurut bapak-bapak? Makanya tidak ada keadilan kecuali kembali kepada Al-Quran, kata Allah di surat 42 ayat 17. Ya, Allah bilang, sungguh telah aku turunkan Al-Quran ini bil haqqi wal mizan. Aku turunkan Quran ini membawa kebenaran dan keadilan. Sebab tidak mungkin ada keadilan tanpa kebenaran, bukan? Keadilan ditegakkan tanpa kebenaran lebih dahulu, itu namanya kezaliman yang dimanipulasi. Alias kezaliman berbajukan keadilan, baju doang, isinya tetap kezaliman. Ya. Sebaliknya, kebenaran ditegakkan tidak mendatangkan keadilan, maka itu adalah memang tidak selamanya. Tetapi itu bukan berarti kezaliman. Sebab suatu saat pasti Allah tunjukkan kebenaran itu. Makanya Allah di surat 6 ayat 115 Allah katakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurna kalimat-kalimat Tuhan Al-Quran ini, dan Allah menjamin padanya terdapat 2 asas kehidupan. Kehidupan tidak dapat ditegakkan kecuali 2, kebenaran dan keadilan. Kemakmuran bisa terwujud tanpa keadilan, bukan? Mungkinkah kesejahteraan datang tanpa keadilan? Mustahil kan? Dan mungkinkah keadilan ditegakkan tanpa kebenaran? Kebenaran melahirkan keadilan. Keadilan adalah pasangannya. Kebenaran, dia beranak-anakan kenyamanan, keamanan, ketentraman, dan kemakmuran, serta kesejahteraan. Dan itu tidak dapat dijamin dimanapun kecuali Quran. Dan Quran sudah final, kata Allah, kebenaran yang kalian cari, keadilan yang kalian cari telah ada di sini. Betapa banyak Anda sulit mencari keadilan. Para legislator 550 orang bikin undang-undang dibatalkan oleh 9 orang. Ironi enggak? Menunjukkan bangsa ini masih bodoh enggak? Itu yang bikin undang-undang ahli hukum kan? Yang batalin ahli hukum juga, sama-sama punya akal, bukan? Betul? Yang sana ngerti konstitusi, bukan? Yang di sana ngerti konstitusi, bukan? Bisa dibatalin. 500 dibatalin oleh 9 orang. Ironi enggak? Enakan mana? 500 tapi salah atau 1 tapi benar? Cepat jawab. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Enakan mana? 500 tapi salah atau 1 tapi maha benar? 1 Allah kan? Yang kedua Rasul sendirian, bukan? Benar. Maka mari kita sosialisasikan Islam ini tanpa dengan kekerasan. Karena Anda tahu bahwa Islam ini dapat dipraktekkan tanpa ada negara. Karena hukum-hukum Islam bisa dipraktekkan secara individual. Contoh, nanti saya jelaskan tentang transaksi jual beli, menghindari riba, dan masih banyak yang lain. Paham? Jadi kalau andai kata kita tidak usah menuntut negara ini Islam, terlalu ilutif deh. Yang dituntut adalah orang-orang Islam Indonesia hidup Islam. Kira-kira negara ini Islam gak? Lebih ideal mana? Negara ini dirubah jadi Islam atau kita hidup Islami? Yang lantang jawabnya. Saya ulangi pertanyaan, tegas jawabnya, jangan lebay. Namanya lulai, lu lebay. Yang ideal mana? Merubah negara ini jadi negara Islam, atau yang paling ideal adalah seluruh orang Islam minimal 80% saja hidup Islami? Otomatis negara ini Islam gak? Jadi kalau merubah negara menghayal, bukan? Itu namanya Republik Mimpi namanya, alias BBM, baru bisa mimpi. Yang paling ideal adalah coba kita semua mulai dari
diri kita, keluarga kita tegakkan Islam. Karena Islam 90%-nya adalah berkaitan dengan hukum-hukum individu. Saya ditanya seorang hakim, murid saya, dan dia di Pak Salim, menurut Bapak hukum mati untuk orang narkoba cocok enggak? Saya bilang, andai kata saya jadi hakim, saya lihat dan tingkat kasusnya. Kalau 1 kilo, mati. Setengah kilo, disalib. Seperempat kilo, potong tangan kiri dan tangan kanan bersilangan. Kalau yang ringan-ringan, asingkan. Lalu murid saya tanya, Pak, dasar hukumnya apa? Surat 5 ayat 33 kata Allah. Jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fasada fil ardh. Balasan yang cocok bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi itu, pertama, bunuh mereka. Yang kedua, itu narkoba lebih rusak daripada korupsi, bukan? Atau salib mereka, atau potong tangan dan kaki bersilangan, ya, atau asingkan. Dari dulu penjara penuh. Penjara penuh gak ada kapok-kapok kan? Saya bilang sama Bu Hakim, kalau penjara nanti ibu hari kiamat agak susah berurusannya, Bu. Nah, paling ringan potong tangan bersilangan. Ya susah, Pak, ya terserah ibu, yang penting kan saya udah sampein. Kalau gak ada hukum lagi, Bu. Paham? Surat berapa tadi? Bulan depan saya tanya lafaz dan ayatnya. 3, saya tanya. Baik, pas jam 1. Gak boleh lebih, korupsi namanya. Paham? Bulan depan ketemu insya Allah ya. Gak kapok-kapok dimarahin. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.